Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faza Fajur Ramdhani dari kelas Manajemen Informatika 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus Excel yaitu if. Dan di sini juga terdapat beberapa contoh soal yang akan saya kerjakan dengan rumus tersebut. Langsung saja ke proses pengerjaan. Di sini terdapat status pegawai. Nah, untuk mencari status pegawai, kita bisa melihat dari kolom ketentuan di bawah ini. Nah, status pegawai. Jika golongan sama dengan 1, maka status pegawai ialah kontrak. Dan jika golongan sama dengan 2, maka status pegawai ialah tetap. Berarti kita menggunakan rumus if untuk logical testnya, kita bisa klik nih, golongan 1. Karena di sini juga golongan 1. Maka logical testnya 1 sama dengan titik koma 1, maka kontrak. Kita gunakan if lagi. If logical testnya golongan lagi sama dengan 1,2, maka value if true-nya tetap. Tutup kurung 2 kali sebanyak dengan jumlah if yang kita gunakan. 1, 2. Enter, maka di sini terdapat kontrak. Kita cek lagi apakah benar. Golongan 1 status pegawai kontrak, golongan 1 kontrak, golongan 2 tetap, golongan 2 tetap. Oke, berarti ini sudah benar. Lanjut ke pengerjaan untuk gaji pokok. Dari gaji pokok kita lihat ketentuan di bawah ini. Gaji pokok sama dengan jika status pegawai kontrak, maka gaji pokok 1.500.000. Dan jika status pegawai tetap, maka gaji pokok 2.250.000. Kita menggunakan rumus if juga. If. Nah, untuk logical testnya, kita kan di sini terdapat pegawai kontrak, maka kita pencet saja di status pegawai di bagian kontrak. Kontrak sama dengan kontrak. Maka untuk pegawai kontrak mendapatkan gaji pokok 1.500.000. 1.500.000. 1, 2, 3, 4, 5. If lagi. If logika tesnya masih tetap sama dengan tetap, maka mendapatkan 2.250.000. Tutup kurung sebanyak 2 kali. Tutup 2. Nah, tinggal di scroll atau di drag. Kebanyakan, maaf. Nah, selanjutnya yaitu tunjangan keluarga, anak, serta perumahan. Kita baca lagi ketentuan di bawah sini. Untuk tunjangan anak diberikan pada karyawan yang memiliki anak sebesar Rp50.000 per anak. Maka dari untuk tunjangan keluarga terlebih dahulu, maaf. Untuk tunjangan keluarga hanya diberikan pada karyawan yang telah menikah sebesar Rp100.000. Berarti untuk ini kita gunakan rumus if. If statusnya menikah sama dengan menikah, maka dikasih 100.000. Lalu
karena tidak ada ketentuan untuk yang belum menikah, bisa dikasih titik koma 0. Lalu tutup kurung, enter. Nah, yang tidak memiliki anak atau belum menikah akan menjadi strip seperti ini. Selanjutnya, tunjangan anak. Tunjangan anak diberikan pada karyawan yang memiliki anak 50.000 per anaknya. Kalau gitu kita tinggal kasih sama dengan berarti jumlah anak dikali 50.000. Nah, tinggal di drag aja. Selanjutnya ada tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan, jika status pegawai sama dengan kontrak, diberi 5% dari gaji pokok. Jika tetap, diberi 10% dari gaji pokok. Oke. Berarti tetap menggunakan rumus if status pegawai kontrak terus pegawai sama dengan kontrak, maka 5% dikali gaji pokok. Nah, koma if status pegawai kok tetap, maka mendapatkan 10% kali gaji pokok. Tinggal ditutup kurung sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, ini untuk hasil tunjangan perumahannya. Tinggal di drag aja. Selanjutnya untuk total gaji. Total gaji diambil dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, ditambah tunjangan anak, ditambah tunjangan perumahan. Dari itu gaji pokok tinggal pencet yang ini, ditambah tunjangan keluarga, kita pencet lagi yang ini, ditambah tunjangan anak, yang ini ditambah tunjangan perumahan. Tinggal di enter. Ini total gajinya. Di drag. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke pajak pendapatan. Pajak pendapatan sama dengan jika total gaji lebih dari 2 juta, maka dikenai pajak 2,5% dari total gaji. Ini masih menggunakan rumus if logika tesnya berarti total gaji lebih besar sama dengan lebih besar dari 2 juta, maka pajak 2,5% dari total gaji kali tutup kurung. Nah, seperti ini. Kenapa saya tidak menggunakan kutip 2 di antara ini dan ini? Dikarenakan kutip 2 hanya berfungsi untuk ketentuan huruf atau huruf dan angka. Jadi jika digunakan di ketentuan angka, maka hasilnya tidak akan begitu bagus. Kita enter. Nah, ini false dikarenakan saya tidak menggunakan ini titik koma 0 di akhirannya. Nah, jadi tadi tinggal menambahkan titik koma 0 di akhiran. Dan ini total pajak pendapatan yang diambil dari ini, dari sini. Untuk gaji bersih, kita tinggal mengambil dari total gaji dikurangi pajak pendapatan. Total gaji sama dengan total gaji
dikurangi pajak pendapatan. Tinggal di drag. Nah, coba di yang sini kita kasih kutip untuk membuktikan omongan saya. Kita kasih kutip, coba kita enter. Hasilnya jadi 0 semuanya. Ini membuktikan bahwa kutip di angka itu akan mengacaukan rumusnya. Nah, mungkin karena durasi videonya agak terlalu pendek, saya akan menambahkan soal yang saya buat sendiri untuk menjawab kolom klub favorit di sini. Kita menggunakan rumus if. Nah, dengan petunjuk pengisian sebagai berikut. Di sini, jika nama sama dengan Faza, maka Barcelona. Mari saja kita langsung ke rumusnya. If. Nah, untuk logical test, kita bisa menggunakan kolom nama di sini atau Faza diklik karena ini berhubungan dengan yang di sini. Kan di sini jika nama berarti kita if nama, pencet aja akan muncul B2 sama dengan kita ketik ulang Faza lalu kutip. Jangan lupa menggunakan kutip karena kutip itu untuk mengunci atau untuk mendefinisikan bahwa ini tuh string huruf. Lalu maka itu bisa menggunakan titik koma. Nah, untuk maka kita langsung saja ketik Barcelona. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita if lagi karena di sini membutuhkan 5 if. Logical testnya kita ke nama lagi sama dengan Farhan, maka klubnya Real Madrid. Oke. Setelah itu if lagi, if logical test sama dengan jaka, maka titik koma Barcelona. If lagi, if logical test sama dengan Ricky, maka Real Madrid. If lagi, logical test dipencet lagi ini sama dengan Ihsan, maka Manchester United. Nah, ini udah selesai dan kita menggunakan value langsung saja ke titik koma 0. Fungsi titik koma 0 itu mendefinisikan bahwa kalau memang tidak ada tertera di bagian sini, di sini, maka siang ketika inputnya salah akan menghasilkan angka 0. Lalu kita tutup kurung sebanyak 5 kali sesuai jumlah if. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah ini kita bisa langsung di drag atau di scroll ke bawah dengan ketentuan di kolom terakhir sini. Nah, ketika di set akan plus hitam. Scroll aja ke bawah. Nah, selanjutnya ke UCL. Untuk ke UCL, kita baca lagi ketentuannya. UCL. Jika klub sama dengan Barcelona, maka 5 UCL. Jika klub Real Madrid, maka 15 UCL. Dan jika Manchester United, maka 3 UCL. Masih menggunakan rumus if. Lalu kita if. Jika klub, berarti kita logical testnya, kita menggunakan klub dari sini. Kita pencet. Sama dengan Barcelona, maka 5 UCL.
if lagi, logical test, pencet Barcelona sama dengan Real Madrid, maka 15 UCL. If klubnya sama dengan Manchester United, maka 3 UCL. 0, gunakan tutup kurung 3 kali. 1, 2, 3. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Kita tinggal di drag. Oke. Selanjutnya akan ke pemain favorit. Pemain favorit kita lihat ketentuan di sini. Jika nama sama dengan Faza, maka Lionel Messi. Jika nama sama dengan Farhan, maka Cristiano Ronaldo. Masih sama menggunakan rumus if. Berarti if logical testnya kita pencet nama lagi, Faza sama dengan, kita ketik lagi Faza, maka kita lihat ketentuan Faza siapa, Lionel Messi, maka Lionel Messi. If nama sama dengan Farhan, maka pemain favoritnya Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. If nama sama dengan if logical test sama dengan Jaka, maka pemain favoritnya Lamine Yamal. If logical test sama dengan Ricky, maka pemain favoritnya Toni Kroos. Toni Kroos. If logical test sama dengan Ihsan, maka pemain favoritnya Paul Scholes. Kita tutup kurungnya sebanyak 5 kali mengikuti jumlah if. 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Tinggal di drag. Nah, mungkin dicukupkan sekian untuk penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.